Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama kita di podcast berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Saya Fauzan Najib sebagai host pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu di bawah ini. Dan jangan lupa follow akun lainnya seperti fanspage Facebook di Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, di Twitter Bawaslu Kap Tasik, dan Instagram Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini kita bersama seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita, Pak Ahmad Aziz Firdaus. Pak Ahmad Aziz Firdaus, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gak kerasa ya Pak, 14 Februari sedikit lagi mau pemilihan umum. Sekarang di Bawaslu nih sedang tahapan apa aja Pak? Ya, di Bawaslu ini tentu memastikan ya pengawasan terkait dengan logistik ya, kemudian masa kampanye, tahapan masa kampanye juga. Secara khusus dalam persiapan 14 Februari 2024 ini Bawaslu sedang melaksanakan tahapan yang sangat penting juga ya, yaitu rekrutmen pengawas TPS. Rekrutmen pengawas TPS. Ya, sejumlah TPS yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Oh iya pemirsa, sebelum kita membahas jauh lebih dalam, boleh tahu nggak sih Pak tugas, wewenang dan kewajiban dari pengawas TPS itu seperti apa? Ya, tugas, kewajiban dan kewenangan pengawas TPS ya tentu memastikan terselenggaranya pelaksanaan pemungutan suara, gitu ya, penghitungan suara di TPS, ya, kemudian memastikan juga ya tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye pada masa tenang itu, kemudian dipastikan juga untuk memastikan ketersediaan logistik ya di TPS, baik itu dari semisal surat suara itu sendiri, kebutuhan di TPS, kemudian kondisi TPS yang bisa diakses misalkan oleh semua pemilih gitu ya, misalkan oleh disabilitas, oleh oleh pemilih-pemilih yang ya tentu secara khusus misalkan ya, terkait dengan usia pemilih yang sudah sepuh misalkan, itu bisa diakses oleh pemilih, dan memastikan juga misalkan ketersediaan bilik suara kayak gitu, alat coblos dan lain-lain itu diantara pengawas TPS. Dan dipastikan juga di sekeliling TPS itu ya tidak adanya alat-alat peraga kampanye misalkan, itu diantaranya. Oh, jadi lumayan banyak juga ya Pak? Ya, bukan hanya sekedar mengawasi TPS saja. Bukan hanya sekedar pengawasan TPS saja. Soal misalkan memastikan bahwa apakah saksi dari peserta pemilu itu hadir atau tidak gitu ya. Kemudian soal memastikan pergerakan surat suara dari TPS sampai pada tingkat desa ataupun tingkat kecamatan, itu juga harus dipastikan oleh pengawas TPS. Oke Pak. Dalam rekrutmen TPS nih Pak, tahapannya apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Rekrutmen pengawas TPS ini tentu sosialisasi gitu ya. Nah, sosialisasi kepada masyarakat ya bahwa Bawaslu ya melalui pengawas kecamatan, karena kewenangannya ada di pengawas kecamatan, itu ada rekrutmen pengawas TPS. Nah, itu sosialisasi terlebih dahulu. Nah, sebelum pada pelaksanaan pendaftarannya ya secara timeline itu juga diatur ya, baik di Juknis yang dikeluarkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Kalau boleh tahu nih Pak, pendaftarannya tuh dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu? Ya, jadi setelah sosialisasi itu ya baik dari sejauh-jauh hari itu Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya kan sudah memberikan menyampaikan sosialisasi sebelum ada kepastian soal tanggal ya, kapan dibukanya gitu ya. Nah, tapi paling tidak ada informasi awal kepada publik bahwa Bawaslu menyampaikan informasi bahwa sesuai
amanat dari Undang-Undang 7 tahun 2017 itu ya, di samping ada pengawas kecamatan, pengawas desa, kelurahan, itu juga kita membutuhkan yang namanya pengawas TPS. Nah, dibukanya itu ya mulai pendaftarannya itu, penerimaan berkas itu tanggal 2 sampai tanggal 6 Januari 2024 gitu. Nah, itu Ujiannya Pak, dan apa namanya, pengumuman hasil ujian? Nah, tentu mekanismenya itu ya sesuai dengan Juknis itu tanggal 2 sampai tanggal 6 itu pendaftaran ya, penerimaan berkas, juga penelitian berkas pendaftaran gitu ya, sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, itu dilihat, diteliti, kemudian dicermati apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, setelah memenuhi syarat ya, tentu si pendaftar itu ya, dilakukan wawancara. Nah, jadi tesnya wawancara saja. Oh, lisan saja. Ya, wawancara satu persatu ya, pendaftar yang memenuhi syarat administrasi tentunya. Nah, itu diwawancaranya dilakukan oleh pengawas kecamatan. Oh iya, ya. Jadi yang berwenang itu Panwaslu kecamatan. Ya, karena memang pendaftaran dimulai dari proses pendaftaran juga sampai penerimaan berkas ya, sampai pada final itu menentukan siapa terpilih memang di Panwaslu kecamatan gitu. Lalu Pak, tadi kan disebutkan ada wawancara. Ya. Lalu bagaimana Pak penilaian calon TPS ini? Ya, kalau wawancara kan sesuai dengan Juknis yang ada. Nah, di samping dari sisi kelulusan administrasi gitu ya, misalkan soal domisili di kecamatan yang bersangkutan, kemudian warga negara Indonesia dia asli tentunya warga negara Indonesia, kemudian tidak terlibat partai politik gitu ya. Nah, kemudian tidak sedang dalam menempati jabatan di politik, jabatan di pemerintahan, misalkan di BUMN, BUMDes dan lain-lain, misalkan seperti itu soal syarat diantaranya. Nah, wawancara ini kan nanti dilihat ya, satu soal pengalaman di kepemiluan, misalkan dari sumber daya manusianya, misalkan kemudian soal di samping soal pengalaman kepemiluan juga ya soal komunikasi, kemampuan komunikasinya misalkan itu ya. Nah, juga soal sejauh mana pengenalan terkait dengan lingkungan di sekitar juga kan gitu. Ya kan, untuk mengetahui tadi soal domisili gitu ya, domisili di kecamatan tersebut misalkan. Nah, itu diantara kriteria-kriteria yang nantinya menjadi penilaian gitu. Oh, seperti itu ya, siap Pak. Kalau untuk syarat utamanya Pak, misalnya dari segi umur, dari sisi usia memang sesuai Juknis itu 21 tahun. Nah, itu ya pada saat mendaftar 21 tahun, kemudian ijazah berpendidikan SLTA sederajat itu ya, artinya yang dibuktikan dengan ijazah tentu. Nah, itu enggak ijazah SLTA ya, itu ininya. Nah, tentu dari sesuai dengan Juknis juga gitu ya, alternatif dalam hal misalkan keterpenuhan dari sisi usia itu 21 tahun belum terpenuhi secara kebutuhan pengawas TPS dari 5096 gitu ya. Nah, maka ada alternatif solusi dari sisi usia itu 17 tahun. Oh, 17 tahun. 17 tahun. Ya, tetapi usia 17 tahun itu nanti direkrutmennya pasca pelantikan gelombang pertama. Gitu ya, setelah perpanjangan gelombang pertama dengan syarat usia 21 tahun gitu. Itu 17 tahun bisa nanti. Ya. Tadi kan disebutkan sama Bapak ada salah satu pihak yang dilarang untuk dalam rekrutmen PTPS ini. Salah satunya tadi yang terdaftar sebagai anggota partai politik gitu. Ya betul, bahwa syarat pengawas TPS itu kan harus independen gitu ya. Nah, bebas dari
keanggotaan partai politik. Ya. Kalaupun pernah misalkan terlibat di dalam partai politik, tentu ada jarak waktu gitu ya. Berapa Pak? 5 tahun. Gitu, Wah, ya. 5 tahun. 5 tahun tidak terlibat baik sebagai anggota, sebagai pengurus gitu ya. Ya tentu ada syarat administrasi yang harus dipenuhi. Itu diantaranya misalkan terkait dengan syarat pengawas TPS itu yang dilarang, yang tertuang di dalam syarat ketentuan ya. Di samping dengan jabatan-jabatan pemerintahan misalkan gitu ya. Seperti surat edaran atas jawaban dari Bawaslu RI, dari BKN misalkan, PNS itu. Nah itu juga prinsipnya sih yang mendaftar itu terbuka siapa saja gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, tapi kan ada batasan-batasan yang menurut peraturan di instansi lainnya ya harus misalkan harus mengundurkan diri atau misalkan cuti selama masa melaksanakan tugas sebagai pengawas TPS itu diantaranya misalkan. Nah ini juga harus terpenuhi secara administrasi kan gitu. Misalkan PNS, apakah PNS boleh mendaftar jadi pengawas TPS? Ya boleh, nggak ada larangan kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengikat sebagai status PNS-nya gitu ya di instansi yang bersangkutan gitu. Seperti itulah larangan-larangan. Misalkan kepala desa, ya punya sekretaris desa kan gitu. Itu kan jabatan pemerintahan misalnya. Kemudian undang-undang tentang desa juga misalkan mengatur terkait dengan kaur kasih kan itu yang ada di jabatan-jabatan pemerintahan desa. Prinsipnya tidak semua tidak mendaftar itu bagi masyarakat umum ya terbuka siapa saja kan gitu. Dari tadi kan jumlahnya itu sekitar kata Pak Ajis bilang 5.096 TPS dan TPS. itu cukup banyak kan di setiap TPS itu satu orang ya Pak jumlahnya? Betul, satu orang jumlahnya. Nah kalau misalkan Pak ada kekurangan dan apakah itu memperhatikan keterwakilan perempuan Pak? Ya tentu prinsipnya kan tidak membeda-bedakan ya soal jenis kelamin sekali lagi soal ya tentunya laki-laki perempuan ya mendaftar sebagai pengawas TPS sangat terbuka tentunya ya tidak ya tentu ya terkait dengan keterwakilan perempuan gitu ya ini jadi perhatian khusus juga bagi Bawaslu dalam melaksanakan rekrutmen pengawas TPS ini. Ya, kita kan selalu ada report laporan misalkan berapa jumlah pendaftar laki-laki, berapa jumlah pendaftar perempuan kan gitu. Itu prinsipnya kan kita tidak membeda-bedakan gitu. Semua yang memenuhi syarat baik jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya tentu kita akomodir gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Pak di pembentukan PTPS ini kan waktunya kalau dari kita hitung ya kalau dari tanggal 14 Februari kalau saya baca undang-undang itu maksimal tuh 23 hari ya Pak sebelum hari H. Ya betul. Dan itu kan sangat mepet Pak. Bagaimana Pak persiapannya memberikan pelatihan kepada PTPS? Betul. Jadi nanti gitu ya terkait dengan pembekalan gitu ya atau bimbingan teknis terkait dengan kesiapan pengawas TPS ya kita secara berjenjang ya nanti misalkan di tahap pengawas kelurahan desa dulu kita memberikan bimbingan teknis soal bagaimana cara mengawasi atau mekanisme mengawasi untuk pengawas TPS nantinya. Nah nanti ya baik Panwaslu Kecamatan, PKD ya tentu yang ketika sudah ditentukan dipilih sebagai pengawas TPS ya nanti pengawas kecamatan bersama PKD itu memberikan pembekalan kepada pengawas TPS di masing-masing kecamatan. Nah itu kan rigid sekali nantinya ya baik dari secara peraturan perundangannya ataupun secara teknisnya nanti gitu ya kan harus mengetahui misalkan formulir apa saja yang ada di proses pungut hitung di TPS itu gitu ya misalkan berapa jumlah KPPS kan gitu tugas KPPS 1 2 3 4 5 6 masing-masing meja itu kan ada tugas
tugas tersendiri kan. Nah, itu kan di samping pembekalan proses pengawasannya atau mekanisme pengawasannya atau tata cara pengawasannya juga objeknya gitu. Nah, kita sampaikan nantinya gitu ya pasca pelantikan kemudian bimbingan teknisnya. Pertanyaannya lagi Pak, kalau tadi kan pengawas TPS itu berarti bekerjanya 1 bulan Pak? Tidak full 1 bulan. Tidak full 1 bulan. Itu kan 20 dari ketika dilantik 22 Januari gitu ya, 22 Januari itu tidak ya maksimal itu di angka sekitar 1 bulanan. Nah, mungkin juga nih banyak dari pemirsa yang pengen tahu Pak, tuh honornya itu berapa gitu. Ya ada honornya tentu sesuai dengan tentu ini kebijakan nasional gitu. Kebijakan nasional bukan lagi menjadi kebijakan lokal dari Bawaslu masing-masing kabupaten kota ataupun provinsi. Itu kan sudah ketentuan standar nasional gitu ya. Gitu. Bisa dicari tahu sendirilah bagi sahabat-sahabat Bawaslu yang berkeinginan menjadi pengawas TPS. Ya, prinsipnya kan sekali lagi ini kan momentum kita bersama baik penyelenggara dan masyarakat, output atau tujuannya untuk memastikan bagaimana pelaksanaan pemilu ini baik dari sisi prosesnya kemudian outputnya bisa terawasi dengan baik kan itu. Maka perlu partisipasi publik ya diantaranya lewat pengawas TPS ini kan gitu. Itu diantaranya gitu ya. Kalau dalam memilih pengawas TPS nih Pak, kriteria pengawas TPS yang bagus itu seperti apa sih Pak? Ya tentu kalau yang sudah sesuai dengan regulasi aturan ya ketentuan misalkan di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di dalam prinsip-prinsip penyelenggara itu kan soal integritas gitu ya. Soal integritas, soal berkepribadian, jujur kan gitu ya. Soal berperilaku adil gitu ya. Karena ya tidak terlepas dari norma-norma prinsip-prinsip yang ada gitu ya. Ya seperti yang di persyaratan itu yang memiliki kepribadian jujur, adil, berintegritas tinggi kan gitu. Seperti itu. Seperti itu. Iya, itu kan dikembalikan kepada aturan yang ada kan gitu. Di samping soal kemampuan, kualitas sumber daya manusianya gitu ya. Nah, kenapa standarnya misalkan peraturan perundangan itu di tingkat SLTA gitu ya. Ya, soal kemampuan tulis menulis misalkan diantaranya gitu ya. Karena tadi nanti memotret ya soal pengawasannya kan gitu ya. Karena ada isian-isian formulir yang harus dikerjakan misalkan kan gitu. Itu soal bagaimana memotret perolehan suara kan gitu ya. Memang pengawas TPS ini salah satu bagian ujung tombak dalam memastikan terselenggaranya pemilu 24 itu yang bermartabat, berintegritas. Diawali dari hasil pengawasan di TPS. Nah, karena hasil pengawasan TPS itu kan punya korelasi kesinambungan dengan proses selanjutnya ya soal rekapitulasi di kecamatan, soal rekapitulasi di tingkat kabupaten, soal nanti tentu kalau ada sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi itu kan bisa saja nantinya pengawas TPS itu dimintai keterangan kan gitu. Maka harus betul-betul yang di samping berkepribadian jujur, adil yang secara mental kuat gitu. Itu diantaranya. Mental juga sangat perlu. Ya, tentu sangat perlu bagi semua yang pengawas TPS kan gitu. Ya, terutama soal kepekaan juga, kepekaan melihat situasi kondisi kan gitu. Menganalisa, mengidentifikasi satu pemahaman sisi aturan regulasinya, kondisi di TPS seperti apa, apakah ada potensi yang sekiranya ada dugaan pelanggaran atau tidak, tetap itu ada. Karena kan di peraturan undang-undang perundangan itu kan baik di PKPU-nya itu pemilihan suara ulang misalkan di TPS atau penghitungan misalkan itu kan kewenangan di pengawas TPS juga ada untuk merekomendasi di TPS gitu. Itu diantaranya. Lalu Pak, bagaimana nih Pak kalau ada sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin mendaftar, gimana caranya Pak? Ya, bagi sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Tasikmalaya, ya tentu antara waktu tanggal 2 sampai tanggal 6 itu ya.
itu dibuka pendaftaran pengawas TPS gitu ya. Ya meskipun dari tanggal 6 itu kita lihat soal keterpenuhan, nah terpenuhan apakah sudah terpenuhi atau belum, itu diantara di rentang waktu tanggal 2 sampai 6 itu ya ada masa perpanjangan gitu ya. Nah, timelinenya kan jelas ada masa perpanjangan seperti yang sudah diinformasikan di media sosial Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, di media sosial Panwaslu Kecamatan di 39 kecamatan Kabupaten Tasikmalaya juga sudah disampaikan, diinformasikan gitu ya. Ada perpanjangan nantinya gitu, jika belum terpenuhi. Nah, kemudian ada proses pelantikan, masih ada tahapan selanjutnya gitu diantara sampai pada bimbingan teknis bagi pengawas TPS itu. Dia kan untuk mendatangi Panwaslu Kecamatan masing-masing di 39 kecamatan seluruh Kabupaten Tasikmalaya, formulir-formulir sudah disediakan. Nah, dalam hal meminta informasi, penjelasan tentu bisa secara langsung mendatangi PKD bisa ke PKD terlebih dahulu misalkan bisa, atau langsung ke kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan juga bisa. Ya, kalau mau tanya-tanya sahabat Bawaslu ya, bisa ke Panwaslu Kecamatan. Betul. Atau ke PKD. Ya. Atau bisa ada link di bawah ini Pak, kita bisa cantumkan. Ya. Saya diklik aja. Dibuka. Bisa dibuka. Media sosial di Bawaslu sudah. Bawaslu juga ada di media sosialnya. Ya. Nggak kerasa sudah cukup lama kita berbincang-bincang tentang perekrutan PTPS ini. Ya. Mungkin dari sahabat-sahabat Bawaslu ada yang ingin menjadi pengawas TPS dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas bersama Bawaslu. Betul. Bisa gabung bersama kami sebagai pengawas TPS. Ya. Untuk pertanyaan terakhirnya Pak, apa harapan Bapak Pak di dalam perekrutan PTPS ini Pak? Ya. Terhadap pemilu 2024. Ya, tentu diawali dengan rekrutmen pengawas TPS yang secara prosesnya gitu ya. Kemudian partisipasi publik juga ya dalam rekrutmen pengawas TPS juga ya, tentu Panwaslu Kecamatan dalam memilih ya orang-orang terbaik gitu sebagai pengawas TPS ya, mengedepankan ya kebutuhan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, kemudian sesuai dengan persyaratan yang ada gitu ya. Nah, sehingga harapannya itu bisa bekerja maksimal ya, tentu dalam memastikan proses pemilu 2024 ini berjalan dengan baik, dengan berintegritas, kemudian terkawal dari dari suara yang ada, pilihan masyarakat pemilih itu yang sudah memiliki hak pilih. Nah, itu bisa dimulai sekali lagi dengan hadirnya pengawas TPS. Nah, pengawas TPS. Jadi baik untuk calon capres cawapresnya, baik untuk memastikan suara DPD RI-nya, untuk memastikan suara DPRD provinsinya, untuk memastikan terawasinya suara calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Tasikmalaya gitu. Nah, itu kan harapannya seperti itu gitu ya. Ya, jadi sahabat-sahabat Bawaslu dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pengawas TPS itu terbuka untuk siapa saja kecuali yang tadi sesuai persyaratan. Kecuali hal yang tadi disebutkan seperti yang beranggotakan partai politik, mempunyai PNS juga harus mendapatkan izin seperti itu. Dari pengawas TPS ini juga diperhatikan tentang kualitas dan pengalamannya dari kepemiluan, bukan hanya langsung main ambil saja gitu ya Pak. Iya betul, ada rekrutmen. Ada rekrutmennya, ada tahapannya ya. Dan nanti juga setelah kita terpilih kita akan dibekali gitu. Ya, diberikan pembekalan gitu ya. Diberikan bimbingan teknis terkait tugas ya, terkait kewajiban, kewenangannya. Baik Pak, ya. Mungkin closing statement dari Bapak. Ya, jadi terima kasih sekali lagi kepada sahabat Bawaslu di Kabupaten Tasikmalaya. Mari bergabung
bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menjadi pengawas TPS untuk terselenggaranya ya, pengawasan ya, pada pemilu 2024 ya, sehingga harapan kita bersama, output tujuan kita bersama dalam penyelenggaraan wabil khusus pengawasan pemilu 24 berjalan dengan baik gitu ya. Ya, momentum partisipasi masyarakat diantaranya melalui menjadi pengawas pemilu, yaitu pengawas TPS diantara. Terima kasih. Kita closing statement dulu Pak. Ya. Kita closing statement dulu Pak. Boleh. Bersama rakyat. Bersama rakyat ya. Oke. 1, 2, 3. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Fauzan Najib selaku host podcast pada hari ini. Saya Ahmad Aziz Firdaus, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.